Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, Islam sangat memuliakan kaum wanita. Wanita memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Ia menjadi perawat bagi anak-anaknya, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Wanita pun menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Ia memberikan contoh yang baik, memotivasi belajarnya, dan lain sebagainya. Wanita pun berperan menjadi istri yang salihah bagi suaminya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Kalau boleh, aku perintahkan kaum wanita agar dia sujud kepada suaminya." Akan tetapi, suami yang bagaimana? Tentu saja suami yang saleh, yang menyayangi dan memuliakan kaum wanita. Bukan suami yang melakukan KDRT. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatun qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul 'azim. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan kaum laki-laki lebih kuat dari kaum wanita agar dia mengayomi, menafkahi, melindungi keluarganya. Dan bila istrinya melakukan nusyuz atau durhaka kepada suami, Allah telah memberikan 3 jalan. Yang pertama, seorang suami boleh menasehati istrinya dengan lemah lembut, dengan bijak, agar dia menyadari kesalahannya. Jika itu tidak berhasil, ia boleh memisahkan ranjangnya. Dan jika itu pun tidak berhasil, maka seorang suami boleh memukul istrinya. Tapi kita jangan salah memahami kata-kata memukul pada ayat ini. Karena yang dimaksud memukul di sini dijelaskan dalam banyak hadis Rasulullah SAW, yaitu memukul yang tidak menyakitkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, "Apakah pantas kalian memukul istri-istri kalian sementara seperti budak, sementara pada malam hari kalian bersamanya?" Kemudian dalam hadis lain, riwayat Bukhari, Rasul juga mengatakan, "Raqiqil qawarir." Bersikap lembutlah kepada botol-botol atau gelas-gelas kaca. Pada hadis ini, Rasul memperumpamakan kaum wanita seperti halnya gelas-gelas kaca yang rentan retak dan pecah. Kemudian, dalam riwayat lain dijelaskan, seorang sahabat bernama Atha bertanya kepada sahabat lain bernama Ibnu Mas'ud, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW pukulan yang tidak menyakitkan? Maka sahabat Ibnu Mas'ud menjawab bahwa pukulan yang tidak menyakitkan adalah memukul dengan tongkat kecil saja atau bahkan dengan sepotong kayu siwak. Kita tahu kayu siwak itu hanya sebesar jari telunjuk saja. Akan tetapi, fakta yang kita temukan pada zaman kita sekarang ini, betapa banyak kaum suami yang menganiaya istrinya, memukul dengan benda keras, menusuk dengan benda tajam, bahkan membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak sedikit juga
kaum wanita yang melakukan KDRT kepada suaminya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila engkau berselisih dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ila akhir ayat. Jadi, jika masalah ditemukan dalam sebuah keluarga, jangan diselesaikan dengan emosi dan hawa nafsu. Akan tetapi, kembalikanlah pada tuntunan agama. Dan sudah seharusnya lah suami istri memahami tugas dan kewajiban masing-masing agar tercipta rumah tangga yang sakinah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.